Oke, pada video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat WebGIS menggunakan plugins dari QGIS. Nama pluginsnya yaitu QGIS to Web. Yang pertama kita lakukan adalah menginstal pluginsnya. Kita akan install dulu pluginsnya. Nama pluginsnya yaitu QGIS to Web. Nah, di QGIS saya ini sudah terinstall pluginsnya. Di sini nanti ada tulisan install. Teman-teman tinggal install saja. Ini karena saya sudah terinstall, maka saya tidak perlu menginstalnya lagi. Ini kita close. Nah, dari sini kita bisa mulai untuk menginput data yang akan digunakan menjadi WebGIS. Ini saya contohkan yaitu peta jenis tanah yang ada di Kabupaten Jombang. Kemudian ini saya berikan klasifikasi dulu, simbologi, categorize, kemudian USDA. Oke. Apply. Nah, oke. Kita sudah mendapatkan satu peta, kemudian di sini saya akan menambahkan base mapnya. Jadi nanti ada 3 pilihan base map yang bisa digunakan oleh user dalam mengakses WebGIS kita. Ini saya rename dulu, OpenStreetMap. Saya berikan spasi. Oke, dari sini saya rasa cukup untuk informasinya. Kemudian kita akan membuat WebGIS-nya dengan QGIS to Web. Caranya adalah kita beralih ke sini, menu toolbar web. Kita pilih QGIS to Web, kemudian create web map. Nah, karena saya menggunakan leaflet, sebenarnya kita ada 3 pilihan di sini, ada open layers, ada leaflet, sama ada map box. Tapi saya di sini menggunakan leaflet. Kita update preview dulu. Nah, beginilah nanti kira-kira tampilannya. Oke, di sini ada atribut tabel yang melekat pada peta ini. Kemudian 1, 2, dan 3 ini adalah base mapnya. Nah, sayangnya kalau kita sudah di sini, kita tidak bisa mengotak-atik ini. Ini kan maunya tidak seperti ini. Namanya mungkin kita bisa tambahkan panjang, misalkan kabupaten kota. Tapi di sini kan cuman kapkot kan. Ini bisa kita rubah. Tapi tidak di sini nanti. Cara merubahnya bagaimana? Ini kita rubah dulu. Dan juga kita bisa menghilangkan atribut tabel mana yang akan kita hilangkan dan mana yang akan kita munculkan, yaitu caranya seperti ini. Di sini kita klik kanan, kita properties, kemudian kita pilih atribut form. Nah, di sini muncul atribut tabelnya. Jika kita ingin menghilangkan, mudah saja. Misal kita klik di salah satu atribut tabel, kemudian di widget type, ini kita ganti menjadi hidden. Ini kita hide saja, ini kita hide. Nah, ini yang kita perlukan, ini dibiarkan menjadi text edit. Kemudian aliasnya, agar nanti munculnya tidak bernama USDA, ini bisa kita ganti namanya menjadi yang kita butuhkan. Ini jenis tanah. Kemudian provinsi kita tidak gunakan.
kabupaten kota kita gunakan menjadi kabupaten, SPT tidak, FID tidak. Oke, kita apply. Oke, kemudian kita ke create web map lagi. Nah, di sini sudah hanya muncul 2 sesuai dengan yang kita atur tadi. Kita coba header label, kita update preview, coba kita klik dulu. Nah, sudah muncul nama kabupaten dan jenis tanahnya seperti yang kita inginkan. Kemudian di sini pengaturannya sudah. Ini pop-ups tidak usah kita centang karena kita tidak membutuhkan pop-ups dari base map. Kemudian untuk nama di bagian visible ini maksudnya base map mana pertama kali ketika user akan mengakses nanti, yang muncul pertama kali mana. Jadi di sini saya atur saja begini. Jadi ketika user nanti mengakses WebGIS, yang pertama kali muncul adalah base map dari Google Satellite. Ini kita biarkan visible dan pop-ups karena kita membutuhkan pop-upsnya seperti ini. Ketika diklik, maka muncul informasi yang ada dalam atribut tabel tadi. Di layers and groups kita sudah, kemudian kita pindah ke appearance, add abstract tidak usah, add address search tidak usah, ini saya contohkan. Nah, address search ini digunakan untuk mencari provinsi atau kota kalau tidak salah, namun dalam bahasa Inggris, misalkan Java. Nah, munculnya itu dalam bahasa Inggris. Kita tidak bisa ketik dalam bahasa Indonesia, misalkan Jawa Tengah. Nah, dia munculnya dalam bahasa Jawa, tapi kok ini jauh sekali bisa di sini. Coba saya Central Java. Oh, tetap di situ. Oke. Jadi kegunaan dari address search adalah dia mencari berdasarkan nama yang kita ketik, misalkan Purwokerto. Oh, bisa, ternyata bisa kota, kabupaten, ataupun provinsi. Oke, ini saya aktifkan saja. Kemudian geolocate user ini menandakan di mana si pengakses berada. Misalkan kita klik, oke, masih mencari mungkin dia. Jadi ketika kita klik, nanti petanya akan bergeser sesuai dengan di mana tempat kita mengakses WebGIS itu, sesuai dengan tempat kita berada. Kemudian highlight on hover, bedanya seperti ini. Ketika kursor akan mendekati atau berada pada layer map, maka akan ada highlight. Nah, begini, warna kuning menandakan di mana kursor kita berada. Nah, seperti ini. Kemudian layer search ini bisa kita gunakan apabila mungkin kita akan search sesuai jenis tanah. Jika sesuai jenis tanah berarti kita ke USD 14. Kita coba dulu, misal typing. Nah, begini. Nah, namun bedanya layer search dengan
address search itu tidak ada informasi apapun di mana letaknya, jadi kita hanya diberitahu bahwa kira-kira di sini begitu. Misalkan saya typing, nah cuman bergeser gitu saja peta kita. Nah hanya bergeser, tidak ada penanda di mana informasi posisi untuk jenis tanah ini begitu. Jadi ini tidak usah saya gunakan. Kita pilih non ini match project CRS ini saya belum tahu. Measure tool, kita coba measure tool ini untuk pastinya untuk mengukur ya. Misalkan dari sini kita tarik sampai sini, nah ini ketemulah 61.539 meter atau 61,54 km. Kita cancel, tapi dia tidak keluar adanya garis ya, adanya tanda apapun. Hanya ketika kita akan mengukur, ini kita klik, kemudian di mana tempat kita berhenti mengukur, kita klik, nah, dia langsung muncul. Jadi kita cancel, kita tidak membutuhkan measure tool. Kemudian show pop-ups on hover, ini yang seringkali bermasalah. Bermasalahnya bagaimana, nanti saya tunjukkan kalau ada masalah. Nah ini dia lancar. Jadi ketika kursor kita arahkan ke peta, dia akan menunjukkan informasi langsung tanpa kita klik. Tapi kadang ada error juga. Ini tidak error. Nah itu error. Errornya bagaimana? Di sini dia tidak apa-apa. Nah, kadang dia aktif, kadang dia tidak. Tuh, kadang dia aktif, kadang dia tidak. Jadi seringkali show pop-ups on hover-nya ini saya matikan. Jadi hanya saya berikan highlight on hover. Saya hanya memberikan highlight on hover saja. Kemudian beralih ke template. Ini full screen, ini widget background. Untuk background dari ininya, widgetnya kita atur sesuai dengan selera kita. Kemudian widget iconnya, untuk pewarnaan iconnya kita menggunakan warna apa, bisa juga diatur. Kemudian add canvas extend, kita pilih fit to layer extend. Kemudian zoom level dan minimal zoom levelnya ini kita atur. Saya biasanya diatur segini saja, cukup. Ini bisa dieksplorasi sesuai dengan peta yang teman-teman buat ya, untuk maksimal zoom level sama minimal zoom levelnya. Jadi ketika ini saya bikin 12:9, maksimal zoom levelnya seperti ini. Jika kita besarkan lagi, kita update preview, maksimal zoom levelnya bisa sampai segini. Tapi kalau ini kita 9 sesuai dengan minimal zoom level, dia tidak bisa di zoom maupun di zoom out maupun di zoom in. Jadi saya biasanya pakai 9 sama 12, tergantung selera dan tergantung kebutuhan. Jika di sini sudah, maka kita bisa ekspor. Semudah itu sebenarnya membuat WebGIS dengan bantuan plugins dari QGIS Web. Ini saya di sini saja, select folder, kemudian kita ekspor. Nah, dia akan otomatis terbuka. Nah, inilah ternyata ada yang kelewatan satu tadi. Saya close dulu, saya oke. Saya belum menambahkan adanya layers ya. Layers list ini bisa kita collapse sama kita expand
Maksud dari collapse adalah seperti ini. Dia tidak terbuka langsung, tapi ketika kursor diarahkan dia baru terbuka. Jika kita pilih yang expand, nah dia langsung terbuka tanpa kursor kita arahkan ke sini. Ini karena ini banyak, maka ini saya collapse saja. Nah begini, kita ekspor lagi. Kita ekspor, kita tunggu dulu. Dia akan terbuka secara otomatis. Lalu kita bisa lihat hasil dari kita membuat sebuah WebGIS jenis tanah di Kabupaten Jombang. Oh, ada yang terlewat lagi. Sorry. Ternyata ada yang terlewat lagi. Saya hapus dulu tadi. Yang dua ini saya hapus. Oke. Ini belum saya rename. Sebaran jenis tanah Kabupaten. Gini saya sebaran jenis tanah. Oke. Kita langsung ke create web map. Ini sesuai dengan yang tadi. Oke. Header label visible. Cek dulu. Collapse. Oke. Kita export lagi. Kita export. Nah, ya, sudah selesai. WebGIS yang kita buat. Hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah sebaran peta jenis tanah. Ini kita bisa pilih untuk base mapnya, tapi saya menginginkannya bukan seperti ini, tapi nanti bisa dipilih satu-satu. Caranya adalah seperti ini. Kita masuk dulu ke direktori ekspor tadi, kemudian di index. Saya lupa nama aplikasinya, sebentar. Oh, ini saya pakai Sublime Text untuk mengedit codingnya. Kita open file, kemudian kita buka hasil dari ekspor WebGIS tadi, kemudian kita open. Nah, kita cari coding untuk base mapnya, biasanya di bawah. Oke, di sini. Nah, ini yang akan kita copy adalah base mapnya saja. Jadi dari petik 2 ini sampai ke koma ini. Hati-hati kalau akan mengcopy. Kita cut. Kemudian di sini ada tulisan base maps, tapi dia masih kosong. Nah, kita tempatkan di sini. Oke, kemudian kita save. Lalu bisa kita reload. Nah, base mapnya sudah pindah dari yang tadinya di bawah sekarang di atas, dan dia caranya bukan seperti tadi di centang ya, tapi sekarang langsung dia bisa dipilih yang mana. Bisa dipilih yang Google Maps, bisa dipilih yang Google Satellite atau OpenStreetMap begitu. Oke, ini jika ada pertanyaan bisa langsung komen di bawah atau bisa menghubungin Instagram saya. Oke, sekian.
untuk tutorial singkat pembuatan WebGIS yang sangat sederhana ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.